Sebenarnya saudara, kita sudah pelajari dua sahabat ini, terutama pelajaran yang pertama bahwa tujuan dari surat Petrus ini ditulis ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari bukan bangsa Yahudi yang menjadi Kristen, atau disebut istilahnya dengan bahasa Inggris Gentile Christian, bukan Judeo-Christian, Gentile Christian, orang-orang yang berasal dari kekafiran bergabung menjadi orang Kristen. Kita tahu saudara, mereka biasa hidup dalam kegelapan dosa. Kalau orang Yahudi yang menjadi Kristen barangkali jembatannya singkat saja, karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa makan makanan yang haram. Mereka sudah terbiasa memelihara hari Sabat. Pada saat menjadi Kristen, lompatannya hanya sedikit. Tapi yang dari bangsa-bangsa lain yang dicampokkan dari kekafiran itu memiliki jurang yang dalam. Untuk menjadi Kristen, mereka itu harus merubah cara hidup mereka secara total. Saya dulunya bukan Advent, saudara, sejak kecil adalah orang beragama Konghucu selama 10 tahun. Kemudian bergabung dengan gereja Protestan. Dari Konghucu ke Protestan hampir-hampir mirip, saudara, karena apa saja kita bisa makan. Semua yang bergerak kami boleh makan. Minuman pun tidak ada batasannya. Kalau anak saya yang baru dibesarkan di Advent sejak kecil selalu bertanya, "Pak, rasa kopi itu apa sih? Pak, rasa teh itu apa sih? Atau mungkin daging babi itu rasanya apa?" Kalau kita yang berasal dari luar, kekafiran tadi boleh dikatakan Gentile ini, sudah barang tentu hidup banyak pelanggaran. Kopi, teh, atau merokok kadang-kadang. Minuman keras tidak mungkin. Tapi makanan-makanan haram semua kita, istilah Manado, kita bagi, saudara. Kita makan semuanya yang bergerak, yang di darat, di laut, di udara. Tapi anak-anak kita tidak tahu. Jadi itu perbedaannya antara orang Yahudi yang menjadi Kristen dengan orang yang berasal dari kekafiran menjadi Kristen. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari kekafiran menjadi Kristen. Jadi itu sebabnya ayat inti kita mengatakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jembatannya ini panjang, saudara. Maka itu saya lihat sepanjang minggu ini bentuk nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang berasal dari kekafiran menjadi Kristen ini adalah bentuk nasihat doktrin-doktrin dasar untuk mengingatkan kembali kepada mereka agar jangan kembali kepada hidup yang mula-mula di dalam dosa. Jadi bertahanlah, tetap setia di dalam kebenaran ini, bertumbuhlah di dalam iman, kira-kira begitu, agar engkau tidak kembali kepada hidupmu yang mula-mula, yang penuh dengan kejahatan dan dosa itu. Itu sebabnya pelajaran pertama hari Minggu ada tugas ganda, bahwa menjadi orang Kristen kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang jahat dari diri kita. Berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Jadi kalau kita baca itu 1 Petrus 2 ayat 1, ada banyak hal yang disebutkan oleh Rasul Petrus. Adalah kamu tinggalkan iri hati, dengki, ya kan? Fitnah dan sebagainya. Mari kita baca saudara 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1. Bunyinya begini. Karena itu buanglah segala kejahatan. Segala itu berarti kan banyak. Bentuk-bentuk kejahatan itu banyak. Itu harus dibuang. Artinya kita harus bertobat. Kalau sudah bertobat, jangan ulangi lagi maksudnya. Jangan lakukan lagi. Itu nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang yang berasal dari luar Yahudi menjadi Kristen. Segala tipu muslihat harus ditinggalkan. Segala macam kemunafikan, pura-puraan itu harus ditinggalkan.
kedengkian, fitnah, itu harus ditinggalkan. Itu pekabaran yang pertama diingatkan kembali oleh Petrus agar mereka hidup di dalam terang dan terus bertahan. Dan yang kedua, pekabarannya adalah hendaklah kamu menjadi seorang bayi, itu ayat yang kedua. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tidak cukup menjadi orang Kristen hanya meninggalkan manusia lama kita, kemudian hidup dalam manusia baru, tapi harus bertumbuh. Untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu makan. Inilah yang disebut makanan rohani itu. Makanya di dalam bait suci itu ada meja roti sajian. Kita makan, meja roti sajian itu diganti setiap hari supaya fresh, segar terus rotinya, tidak berjamur, tidak mudah rusak karena tidak ada pengawet. Roti di bangsa Israel itu ada roti gandum yang tidak berpengawet, mudah dijamuri. Jadi itu sebab tiap hari harus diganti. Kita harus terus-menerus makan makanan rohani yang segar dengan meditasi pribadi. Firman Tuhan kita pelajari setiap saat. Inilah yang mempertahankan hidup kita dari kejahatan kepada kebaikan, dari ketidakbenaran jadi benar. Kalau kita tidak terus-menerus setelah bertobat belajar Alkitab, pertobatan kita mungkin akan mengalami stuck gitu. Suatu saat kita bisa kembali jalan, kembali tidak benar. Tapi untuk mempertahankan kerohanian kita, pikiran kita, kehidupan kita harus terus diasah dengan firman Tuhan. Kita harus mati setiap hari dari kehidupan daging atau dosa kita. Itulah maksud daripada Rasul Petrus. Selama kita tidak pernah setiap menit mati di dalam kehidupan manusia lama kita, dosa kita, sewaktu-waktu manusia lama itu akan muncul ke permukaan dan kita hidup kembali dalam pelanggaran. Lalu langkah yang ketiga, batu yang hidup ini adalah menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tidak ada gunanya kita meninggalkan manusia lama dan kemudian belajar kitab suci kalau fokus kita kepada diri atau kepada firman Tuhan itu saja. Tapi harus fokus kita sentralnya adalah kepada Kristus. Karena Kristuslah yang telah mengubahkan hidup kita. Dia menjadi ukuran. Jadi batu itu ditaruh di ujung dalam pembangunan bait suci contohnya, supaya menjadi patokan buat batu yang lain yang didirikan. Dengan batu penjuru itu maka bangunan itu akan rata, tembok itu akan rata, tidak bengkok-bengkok. Jadi titik sentral kita adalah Kristus, saudara. Jangan kepada diri, jangan kepada orang lain. Kalau kita bergantung pada orang lain, mungkin kita akan kecewa. Kok dia sebagai seorang yang kita teladani melakukan hal seperti itu misalnya. Melemahkan iman kita, melemahkan iman anggota-anggota gereja kita. Tapi kalau kita selalu memandang kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah kecewa. Walaupun di sekeliling kita mungkin membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati dan sebagainya. Pandanglah selalu kepada siapa? Kepada Kristus. Hal yang saya ingin tekankan juga, saudara, batu ini menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah bangunan yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau batu penjuru didirikan di ujung, maka akan diikuti oleh batu-batu yang lain. Jadi kita hidup dalam komunitas maksudnya. Komunitas itu harus saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Tidak boleh saling menjatuhkan. Karena saya ingin lebih daripada teman saya ini, saya buat fitnah, saya buat cara-cara tertentu untuk menjatuhkan dia supaya saya bisa lebih menonjol. Cara seperti ini saya pikir bukan cara orang Kristen yang benar, saudara. Tapi biarlah kita menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, saling menguatkan, saling menegur. Kalau rekan kita memiliki kesalahan, tentu kita boleh datang kepada dia empat mata, tidak memblow up hal-hal yang walaupun kita anggap buruk mungkin ya, kepada hal yang lain, kepada orang lain, kepada kelompok lain dan sebagainya. Itu tidak benar. Tapi harus melalui jalurnya yang benar, dan itu
Yesus ingatkan untuk saling menasehati empat mata pada orang yang salah sekalipun supaya dia menyadari kesalahan. Ini yang diajarkan kepada kita. Saudara, barang tentu ini tidak mudah untuk dilakukan, saudara. Mungkin saya mengucapkan yang mudah, tapi seringkali juga kita menghadapi kendala yang tidak mudah. Tapi ini yang harus dilakukan sebenarnya menurut isi daripada firman Allah. Kemudian saudara, pelajaran hari Selasa dan Rabu saya akan gabungkan menjadi satu. Intinya adalah bahwa kita diikat dalam sebuah perjanjian dengan Kristus. Ikatannya adalah darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Pelajaran hari Selasa dan Rabu kalau bisa saya simpulkan secara ringkas adalah ikatan tersebut memiliki syarat. Jadi sebuah perjanjian memiliki syarat. Syaratnya adalah kita tetap setia atau tidak memegang perjanjian tersebut. Kalau tidak setia, maka perjanjian itu akan lepas kepada orang lain. Contohnya inilah, orang Yahudi diikat oleh perjanjian berdasarkan janji Allah kepada Abraham, tapi karena mereka tidak setia dengan syarat-syarat yang disampaikan, mereka jatuh lagi kepada penyembahan berhala, mereka jatuh kepada kawin campur dan sebagainya dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, mengakibatkan ikatan tersebut, perjanjian tersebut putus, saudara. Nah, sebagai umat Allah, gereja masih akan hari ke-7 juga, kita juga diikat dalam perjanjian. Tulisan Roh Nubuat yang lain mengatakan begini, janganlah kita merasa diri kita sudah aman kalau kita sudah berada di dalam kebenaran gereja masih akan hari ke-7. Tidak semua anggota gereja masih akan hari ke-7 akan dimeteraikan. Kenapa tidak dimeteraikan semua? Tergantung kepada pilihan kita sekarang dalam proses penyucian ini. Kita sudah dibenarkan satu kali, tapi kan kita harus bergumul dalam hidup kita sampai kita mati, sampai Yesus datang seumur hidup. Itulah yang Nyonya White katakan dalam proses penyucian, sanctification. Kita sudah di-justify, tapi langkah kedua adalah sanctification. Dan ini panjang, saudara. Boleh jadi dalam proses perjalanan kita menuju ke glorification, kita jatuh, kita hilang. Dan inilah yang terus harus dipertahankan. Dan Nyonya White banyak menuliskan bahwa sampai kepada pemuliaan atau glorification itu, kita harus berusaha, berupaya. Dia tidak mengajarkan bahwa ini kebenaran oleh perbuatan. Perbuatan baik kita yang membawa kita kepada keselamatan surga. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan ingin ada kerjasama di antara diri kita, usaha manusia, dengan ketergantungan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Makanya di Yakobus pasal yang ke-1 itu, saudara, ayat 22, jelas dikatakan, ada yang terdapat ini. Yakobus pasal 1 ayat 22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iya, makasih Pendeta Soli. Mungkin ayat 22 pasal 2, Pendeta. Pasal 2 ayat 22. Iya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama pasal 1 ayat 22, kita tidak hanya mendengar. Kalau kita mendengar, gereja Masih Advent hari ke-7 ini banyak sekali seminar, saudara, banyak sekali nasihat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat di sekolah sahabat, belajar diskusi panjang. Kalau hari Sabat, khotbah kita dengar, acara sore, kita belajar. Terus menerus gereja kita ini mengajar. Kita belajar. Saya pikir sudah cukup banyak pelajaran yang kita dapat, yang kita terima. Tapi kalau tidak diaplikasikan dalam tindakan, tidak menjadi pelaku 22 pasal 1 itu, maka tidak ada gunanya. Nah, pasal 2 ayat 22 yang tadi Pendeta Soli sudah bacakan menekankan bahwa iman kita itu, pendengaran kita kepada firman Allah kan menimbulkan munculnya iman. Iman kita itu tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak disertai perbuatan. Justru dengan perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Bagaimana orang bisa mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus,
Saya pengikut Kristus sejati. Orang akan katakan apa? Tunjukkan dulu, benar tidak kamu pengikut Kristus sejati? Melalui apa? Melalui perbuatan hidupmu sehari-hari. Orang akan lihat. Melalui tutur katanya, melalui tingkah lakunya, melalui tindakan-tindakannya. Apakah saya sebagai pendeta hanya berbicara di mimbar ini yang baik dan benar saja, kemudian setelah keluar sana di tempat-tempat yang tersembunyi saya melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk? Waktu orang melihat satu kali orang melihat saya berbuat hal yang buruk, seumur hidup kepercayaan mereka akan hilang kepada saya sebagai hamba Tuhan. Dan itu sebabnya iman itu bisa ditunjukkan bahwa dia bertumbuh di dalam ikatan perbuatan. Makanya Roh Nubuat katakan dibutuhkan kesungguh-sungguhan untuk melakukan perbuatan. Dan kita semua sama, saudara, sedang bertumbuh, sedang melalui proses perjalanan panjang, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kita tetap harus memandang kepada Kristus yang tidak pernah berubah itu. Kalau manusia berubah-ubah, tapi Kristus tidak pernah berubah. Kalau kita memandang pada Kristus terus, maka tingkat kerohanian kita akan bertumbuh, akan naik. Untuk kita juga harus barengi dengan belajar firman Allah di bait suci itu ada juga gambaran pentingnya untuk selain belajar firman Allah, sebuah kedupaan itu berdoa setiap hari dengan tidak berkeputusan. Dan barulah setelah kita melakukan hal-hal itu kita bisa menjadi 7 kaki dia, menjadi terang yang menerangi. Setelah kita diterangi oleh kuasa Kristus, kita menerangi orang lain. Inilah pelajaran hari kami sebagai kesimpulan, saudara, bahwa kita harus menjadi saksinya di dunia ini. Bukan hanya kita pelaku, tapi juga saksi yang dapat memberitakan kebenaran-kebenaran yang kita miliki ini kepada orang-orang di luar sana. Dan pelajaran ini sangat baik sekali. Di bagian bawah tengah disebutkan orang Kristen memiliki statusnya yang sangat tinggi, yaitu umat Allah. Kita ini umat pilihan Allah malah. Tapi status ini membawa tanggung jawab untuk mengajak orang lain juga ambil bagian dalam status yang tinggi. Jadi tidak sempurna kalau hanya untuk kita, kalau kita belum tularkan kepada orang lain juga. Dan untuk itulah surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Gentile Christian yang sedang bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Harapan Rasul Petrus dan tulisan ini juga untuk kita, harapan buat kita sebagai umat-umat Allah di akhir zaman. Tentunya kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, makin sempurna, makin dewasa, makin mantap, siap untuk dituai pada saat Yesus datang untuk kalian kedua. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.